Dikatakan rugi? Enggak ibu, saya untungnya cuma sedikit, namun barokah itu yang saya cari. Dengan tutur kata itu, Otong dan Ibu Sari rasanya agak tersinggung dengan kata-kata halal dan barokah. Walaupun sedikit tapi halal dan barokah ini yang mengganjal hatinya Otong. Namun berbeda dengan keadaan kondisi Ibu Sari. Semakin hari semakin sakit. Kelihatannya tidak sakit, namun tubuhnya semakin mengurus. Sempat Pak Ustadz Iwan merasakan aura ataupun energi yang betul-betul kurang baik di rumah keluarga Pak Otong. Bahkan salah satu warga pun sering melihat hilir mudiknya makhluk kecil yang bermain di halaman rumahnya Pak Otong. Tolong, 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 tolong saya Bu, sakit, sakit, aduh perih. Saat itu rintihan dan meminta pertolongan dari almarhumah Ibu Sari terdengar oleh Mak Ona. Dilihatnya oleh Mak Ona, payudaranya ibu almarhumah Ibu Sari ini berbau busuk, bahwa payudaranya ini selama kurun waktu 20 tahun itu diisep terus oleh tuyul. Dengan sopan santunnya Ustadz Iwan menuturkan kepada Pak Otong selaku suami dari almarhumah Ibu Sari bahwa kamu telah menganiaya istri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat Mengulas Malam dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Saya doakan kalian semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kesehatan yang prima, dan dimudahkan dari segala urusan-urusan yang kalian hadapi. Pada video kali ini saya akan membawakan series yaitu perjalanan keluarga pemandi jenazah ke series 4, yaitu Mak Ona. Mak Ona dan Tika seperti biasanya melakukan aktivitas sehari-harinya. Baiklah, untuk sobat Mengulas Malam, pada video kali ini Mak Ona memandikan jenazah pelaku pesugihan tuyul. Seperti biasanya, Mak Ona adalah seorang pedagang lotek yang merangkap juga selaku pemandi jenazah. Mak Ona bersama Tika setiap hari pagi-pagi buta setelah sholat subuh mereka belanja ke pasar, memenuhi semua kepentingan dan keperluan barang-barang dagangannya. Semuanya sudah usai didapati yang dicarinya. Saat itu Mak Ona kedatangan tamu yang menanyakan rumahnya Pak RT. Salah satu keluarga, tampaknya penduduk baru. Mak Ona bersama ibu-ibu yang ada di warungnya Mak Ona menunjukkan tempatnya Pak RT. Dia menceritakan bahwa dirinya ingin menjadi warga desa ini. Dilihat yang laki-laki, saya sebut saja namanya Otong, dan istrinya yang perempuan ini namanya Sari. Sari dan Otong setelah diberi petunjuk oleh Mak Ona tempat kediamannya Pak RT, mereka meninggalkan. Pada saat Otong
mencatat nama dari Otong dan Ibu Sari, dia melihat angka kelahiran. Ternyata Ibu Sari lebih muda dari Otong. Beda jauh sekali. Perbedaan usianya sekitar 10 tahun. Namun yang anehnya, Ibu Sari yang begitu usianya muda, namun perawakannya seperti orang yang lebih tua daripada Pak Otong. Ada satu keanehan. Saat itu juga Lastri, istrinya Pak Dasim, yaitu Pak RT, melihat kehadiran mereka. Pindahan baru ya Bu? Iya Bu, saya ingin menjadi warga sini. Kenalkan, nama saya Sari, dan ini suami saya, namanya Otong. Setelah berbincang-bincang dan untuk mempersingkat waktu karena dia juga harus mengemasi barang-barang, setelah pamitan, Otong menuju rumahnya. Kebetulan tempat rumahnya yang ditempati oleh Otong dan Ibu Sari tidak beda jauh letaknya atau jaraknya dengan Mak Ona. Saat itu juga rasanya capek dan lapar karena bebenah barang. Otong dan Bu Sari, mereka datang ke tempat warungnya Mak Ona untuk memesan loteknya Mak Ona. Sembari berbincang-bincang, berkenal diri, Mak Ona saat itu juga melihat daripada fisik Ibu Sari dengan Pak Otong itu jauh sekali berbeda. Berbeda berpaut 10 tahun dengan suaminya yaitu Otong. Kelihatannya lebih tua. Badannya agak kurus, namun melihat payudaranya itu sangat berbeda sekali. Payudaranya besar. Ada satu kejanggalan yang dirasa oleh Mak Ona atas apa yang ada di Ibu Sari. Mak Ona memiliki firasat buruk terhadap keluarga Otong dan Ibu Sari. Namun kebiasaannya Mak Ona selalu menyimpan aibnya orang lain, menyembunyikan aibnya orang lain. Karena Mak Ona tahu akan hal-hal yang dipandang oleh dia, akan satu apa yang dirasakan dan dilakukan oleh orang itu. Mak Ona pun dengan penuh waspada, namun tidak mencirikan akan ada suatu batasan-batasan kepada Ibu Sari dan Otong. Bu, enak banget Bu loteknya Bu. Aduh, kayaknya saya sering nih datang kemari. Saya pesen 2 porsi ya untuk saya dan suami saya. Tolong nanti antarkan sekitar jam 2-an deh. Kalau Mak Ona sempet melayani pelanggan-pelanggan yang lainnya, baru layani untuk saya. Dan tolong kirimkan ke rumah ya. Itu loh, kelihatan dari sini tuh. Oh, itu Bu. Jadi Ibu menempati rumah itu? Ya tetanggaan dong, kata Mak Ona dengan senyuman yang ramah. Mereka berbincang-bincang, Ibu Teti, Ibu Yati di situ ngobrol juga. Senang juga rasanya di sini. Enak, nyaman. Namun kita belum tahu aslinya sejauh mana mereka benar-benar ramah dan nyaman untuk kita. Dalam hatinya Sari mengatakan seperti itu. Kayaknya enak juga nih untuk operasi di sini, pikirnya Otong, suaminya Ibu Sari. Kayaknya nggak akan meleset nih. Saya bidik tempat ini. Perbincangan demi perbincangan, waktu bergulir dan makan lotek pun sudah habis. Otong dan Bu Sari pamitan kepada Mak Ona. Berapa Bu? Biasa seporsinya hanya 5.000. Seenak ini harganya 5.000, kirain 10.000.
Ya 10.000 2 porsi bu. Emang ibu jual segitu nggak rugi? Dikatakan rugi enggak ibu. Saya untungnya cuma sedikit, namun barokah itu yang saya cari. Dengan tutur kata itu, Otong dan Ibu Sari rasanya agak tersinggung dengan kata-kata halal dan barokah. Walaupun sedikit tapi halal dan barokah, ini yang mengganjal hatinya Otong. Kurang ajar nih orang, nyindir saya. Ya udah bu, pamitan bu. Mempersingkat waktu karena keselnya Otong kepada Maona karena ngerasa tersindir. Mereka berdua pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian Tika datang dari sekolah. Dan saat itu juga Tika diperintahkan oleh ibunya, yaitu Maona, nanti setelah kamu makan, tolong jam 2 nanti kamu antarkan lotek ini ke rumah baru itu tuh, penduduk baru. Yang mana mah? Itu tuh. Datang ke rumahnya Ibu Sari dan Tika mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Ketok 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 ketok. Sampai 3 kali baru ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam, kata Otong. Ada apa ya dek? Ini pak, maaf tadi ibu pesen lotek 2 porsi dan saya disuruh oleh ibu saya untuk antarkan. Sesuai dengan janjinya kata jam 2. Ini udah jam 2 pak, maka ini harus diantarkan. Saat Otong memandang Tika penuh dengan rasa pesona. Udah baik, sopan, cantik lagi. Anaknya lugu. Baru kali ini Otong melihat wanita desa yang begitu cantik, anggun, baik hati, sopan, dan anggun. Makasih ya. Namanya siapa dek? Nama saya Tika om. Oh Tika. Kenalkan, nama saya Otong, penduduk baru. Ya Om Otong, makasih. Saat Tika berjabat tangan, jarinya Otong, jari telunjuknya memainkan gerakan-gerakan ke telapak tangannya Tika. Tika pun menepisnya. Maaf Om, geli. Om sih ada-ada aja. Karena Tika masih polos, tidak mengerti tanda-tanda ataupun kode-kode seorang laki-laki yang memiliki satu hasrat yang di luar daripada bahasa kode atau bahasa tubuh. Saat itu Tika pamitan karena masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh Tika, yaitu mengemasi barang-barang dagangannya ibunya dan mencucinya. Maka Tika berpamitan. Setibanya Tika di rumah, Tika menceritakan pada ibunya tentang perihal perilaku Pak Otong, warga baru yang kurang enak dan kurang baik. Bu, tadi waktu Tika mengantarkan lotek ke rumah penduduk baru itu, kayaknya ada sesuatu hal yang aneh deh bu. Dengan polosnya Tika menceritakan kepada ibunya. Firasat daripada Maona memang betul adanya. Bahkan ini menimpa anaknya. Ini ibu memiliki firasat yang gak enak saat dia hadir tadi pagi. Memangnya kenapa bu? Masa orang ngobrol tangannya di belakang pantat? Kan nggak sopan. Apalagi lihat istrinya, si Sari itu, ada satu kejanggalan. Usianya lebih muda daripada suaminya, beda 10 tahun. Kata Ibu Leli selaku istri daripada Pak Dasim, seorang ketua RT di sana. Karena waktu itu Bu Leli menceritakan kepada Maona saat membeli rujak atau lotek. Aneh. Aneh gimana bu? Ya aneh aja, seusia segitu wajahnya keriput, agak tua. Tapi yang lebih menganehkan lagi, payudaranya gede banget, kayak bengkak kayak gitu. Nah di situ ibu melihat satu keganjilan daripada postur tubuh seseorang. Kayaknya ada sesuatu deh yang disembunyikan sama mereka.
Ini loh firasatnya ibu yang gak enak. Ingat loh kejadian-kejadian yang dulu-dulu itu yang menimpa kamu. Firasat ibu banyak benernya daripada enggaknya. Bukan mendahului Allah, karena ibu selalu meminta segala apa yang ibu rasakan kurang enak, meminta petunjuk sama Allah. Waktu pun berlalu. Seperti biasanya, keesokan hari Maona harus berangkat untuk belanja di pasar. Saat Maona belanja, Maona terkejut, uangnya kurang selembar, yaitu nilai 100.000 rupiah. Maona terkejut dan rasa malu. Ini harus bagaimana? Tampaknya harus banyak yang dikurangin, karena untuk memenuhi 50 porsi maka banyaklah yang dikurangin belanjaannya, sehingga hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dia, khususnya untuk bahan-bahan loteknya saja yang diperbanyak, yang diutamakan untuk lotek. Maona pun terheran, menanyakan pada Tika, "Tika, maaf sebelumnya, uang ibu kemana ya yang 100.000? Kok udah dipisahkan? Tika juga tahu kan ibu memisahkan uangnya. Kok ini hilang? Ibu ingat 100 ribuan satu lembar, dan uang-uang receh lainnya, pecahan-pecahan kertas lainnya. Kok ini hilang? Aneh ibu juga. Emangnya ibu salah nyimpen kali?" Tika seperti kebiasaannya ibu ya, setelah menghitung masukkan kembali kepada dompet. Namun aneh ini, baru kali ini saya mengalami hilang uang di dalam dompet, Tika. Ini firasat apa? Ini alamat apa? Inilah hal yang harus dijawab, dan kita perlu waspada. Ini ada orang yang melakukan pesugihan. Ibu jangan pikiran negatif deh. Mungkin ibu lupa kali nyimpen uangnya. Bener Tika. Ya sudah, karena semuanya udah terpenuhi, yuk kita pulang. Jangan-jangan warga baru ini si pelakunya. Dalam hati kecil Maona mengatakan seperti itu, namun tidak menuturkan pada anaknya. Sampainya di rumah, Maona pun seperti biasanya merajang semua belanjaannya untuk dagangan loteknya. Saat itu Maona, di dalam hatinya ada sebuah semacam perintah ataupun diingatkan agar uangnya itu dikaretin atau di staples, atau di dalam dompetnya disiapkan seperti cabai rawit maupun bawang. Maona sempat teringatkan oleh apa-apa yang ada dalam pikiran dan benaknya dia. Saat itu juga Maona melakukannya apa yang ada dalam firasatnya dia untuk melakukan pencegahan. Diraihnya beberapa cabai rawit dimasukkan ke dalam dompet dan bawang. Tak lama kemudian berdatangan para pelanggan. Seperti biasanya Maona melayani mereka semua. Dalam kerumunan itu datang juga Ibu Sari. Dari obrolan-obrolan sempat ada salah satu ibu-ibu kehilangan uangnya, menceritakan pada ibu lain. Dan salah satu warga juga yang ada di situ menceritakan hal yang sama, bahwa dirinya hilang uang. Sampai menuduh anaknya bahwa anaknya yang ngambil uang. Sampai anaknya bersumpah bahwa saya bukan pelaku mengambil uang itu. Sampai dimaki-makinya anak, sampai mengatakan saya berani disumpah Al-Quran kalau saya mengambil. Saat itu juga Ibu Sari mendengarkan
celotehan ataupun obrolan dari warga yang sedang berkumpul menunggu loteknya Maona. Mereka merasakan ada sesuatu keganjilan setelah hadirnya warga baru di kampung ini. Seringnya hilangnya uang, hari demi hari selalu terjadi seperti itu. Bahkan di warungnya Maona pun tak bosan-bosannya mendengar cerita tentang hilangnya uang. Aduh, ini siapa dan bagaimana ini? Saya kesal. Ibu Sari kurang lebihnya setelah 4 bulan di sana itu tidak menampakkan diri. Biasanya sering belanja lotek ke Maona, ini tidak muncul dan tidak pernah membeli lagi. Ada sesuatu hal, pertanyaan dalam diri Maona. Ada apa dengan Ibu Sari? Apakah dia pelakunya? Setelah ibu-ibu bercerita semua akan kehilangan uang, tampaknya dia setelah mengetahui dari obrolan ibu-ibu di sini, sehingga rasa malu mungkin dalam hati kecilnya Maona, malu akan ketahuan bahwa dirinya itu adalah pelaku pesugihan tuyul. Tak terasa waktu berlalu. Ibu Sari dan Otong sudah 1 tahun menempati kampung itu. Kejadian demi kejadian, semua dirasakan oleh warga, ribut dan viralnya hilang uang. Warga-warga pun waspada akan kejadian demi kejadian kehilangan uang. Tiap hari hilang lagi, tiap hari hilang lagi. Sampai mendatangkan salah satu ustadz yang cukup terkenal di kampungnya bahwa dirinya mampu untuk menangani permasalahan ini. Saat itu Ibu Teti dan Ibu Yeti meminta bantuan kepada Pak Ustadz Iwan, yang dimana Pak Ustadz Iwan ini biasa selaku imam masjid di masjid itu, di kampung itu. Berkonsultasilah mereka kepada Pak Iwan. Ustadz Iwan pun menuturkan akan penasarannya perihal yang viral ini, ingin memecahkan jawaban dari semua permasalahan yang dirasakan oleh warganya. Namun berbeda dengan keadaan kondisi Ibu Sari. Semakin hari semakin sakit. Kelihatannya tidak sakit, namun tubuhnya semakin mengurus. Sempat Pak Ustadz Iwan merasakan aura ataupun energi yang betul-betul kurang baik di rumah keluarga Pak Otong. Bahkan salah satu warga pun sering melihat hilir mudiknya makhluk kecil yang bermain di halaman rumahnya Pak Otong. Dituturkannya kepada Ustadz Iwan, semua berkumpul seluruh informasi dan keluhan warga. Saat itu juga Ustadz Iwan mencoba untuk membantu seluruh warga yang sedang mengeluh perihal kehilangan uang. Entah apa yang dirasakan oleh Ibu Sari dan Pak Otong. Semakin menjadi semakin sakitnya Ibu Sari. Sampai sewaktu-waktu itulah parahnya Ibu Sari, sampai dia meregang nyawanya. Saat itu Pak Otong mendatangi salah satu marbot masjid untuk meminta bantuannya, untuk diumumkan bahwa istrinya yaitu Ibu Sari meninggal dunia. Diumumkannya bahwa meninggalnya almarhumah Ibu Sari oleh marbot masjid lewat pengeras suara. Saat itu juga Maonah mendengarkan pengumuman yang ada dari pengeras suara di masjid itu.
sempat menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, semoga ampunilah segala dosa-dosanya. Saya punya firasat kurang enak terhadap almarhumah Ibu Sari. Semoga saja itu salah. Namun firasat saya mengatakan benar. Kembali lagi saya pasrahkan semuanya pada Allah, karena Engkaulah yang Maha Tahu. Ampunilah kesalahan dia ya Allah. Saat itu pun setelah diumumkannya wafatnya Ibu Sari, banyak warga berdatangan bertajiah membawa beras di dalam tempat baskom untuk bertajiah. Satu persatu warga berdatangan dan bertajiah, mengucapkan turut berbela sungkawa. Karena Pak Otong ingin segera prosesi pemakaman supaya dipercepat. Waktu berjalan, ada laporan dari penggali kubur melaporkan bahwa liang lahat sudah selesai digali. Saat itu pun seperti tugasnya, Ibu Sari, seorang pemandi jenazah, datang ke rumahnya Pak Otong. Pertama untuk bertajiah, kedua untuk melaksanakan tugasnya selaku pemandi jenazah perempuan. Saat kehadiran Maonah di rumahnya Pak Otong, Maonah menemukan kejanggalan-kejanggalan yang dipandang dirinya. Dengan penglihatan batinnya, banyak sosok tuyul, sosok makhluk kecil seperti manusia yang keluar ingusnya dan keluar congeknya dari telinga, berbau amis dan berbau anyir, berkeliaran semuanya itu di jasadnya Ibu Sari. Mereka seperti anak kecil, anak yang nakal, semuanya dimainkan. Bahkan yang namanya penutup muka itu digerak-gerakan. Penutup muka ataupun selendang kain yang menutupi jasadnya Ibu Sari itu dimain-mainkan oleh mereka, oleh si tuyul-tuyul itu. Maona terkejut, astagfirullahaladzim, ya Allah, berikanlah kekuatan pada hambamu ini untuk melaksanakan tugas hamba menjalankan prosesi pemandian jenazah. Singkirkanlah makhluk-makhluk yang mengganggu yang di hadapan saya ini. Didawamkannya oleh Maona doa-doa, dan Maona meminta kepada pihak keluarga, khususnya kepada Pak Otong selaku suaminya dan kerabat yang ada di situ. Pak Otong meminta agar membantu segera mungkin jasad istrinya dibawa ke tempat pemandian jenazah. Saat diangkatnya dan diletakkannya di tempat pemandian jenazah, saat mulai dibacanya doa, saat itu juga terdengar rintihan meminta tolong dari almarhumah Ibu Sari. Tolong, 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 tolong saya Bu, sakit, sakit, aduh perih. Saat itu rintihan dan meminta pertolongan dari almarhumah Ibu Sari terdengar oleh Maona. Dilihatnya oleh Maona, payudaranya ibu almarhumah Ibu Sari ini berbau busuk, bau busuk yang betul-betul membaunya nggak tahan. Jadi rintihan minta tolong. Saat itu dilihatnya almarhumah Ibu Sari sedang memegang payudaranya. Rasa kesakitan yang begitu mendalam. Ditanyailah oleh Maona, kenapa
kamu sakit. Saat itu Maona berkomunikasi dan berdialog terhadap jiwanya Ibu Sari. Ditanyakannya oleh Maona tentang perihal sakit itu. Almarhumah Ibu Sari, jiwanya menuturkan apa yang dialami dirinya, bahwa payudaranya ini selama kurun waktu 20 tahun itu diisep terus oleh tuyul, sehingga Saripati dirinya itu semakin berkurang dan kurang dan sakit dalaman sampai saya wafat. Inilah penderitaan saya, maka saya minta tolong sempurnakan saya, tolong terimalah saya agar saya dikubur, diterima di bumi. Saat itu pun Maona mendawamkan kembali doa-doa. Disiraminya seperti biasa, dilulurinya payudara itu. Saat diluluri oleh sabun dengan penuh kelembutan, saat itu juga dari payudaranya keluar nanah dan darah yang bau anyir, betul-betul anyir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saat itu juga beberapa makhluk kecil, yaitu tuyul, sedang mengisap payudaranya almarhumah Ibu Sari. Dengan perlahan dan pasti Maona menepis semua tuyul-tuyul itu agar jangan mengganggu jasadnya almarhumah Ibu Sari. Dengan penuh kekuatan dan penuh kepandaiannya Maona, dengan kekuatan full mengusir tuyul-tuyul itu. Dan akhirnya mereka pada tersingkirkan semua dan terhempas. Dibalurinya kembali dan disiram. Alhamdulillah, payudara itu sudah normal kembali, tidak mengeluarkan darah dan nanah. Sampai prosesi pemandian pun sudah usai, dan Maona meminta kepada suaminya, yaitu Otong, untuk mengangkat jenazahnya almarhum istri. Saat dikafaninya jenazah itu oleh Maona, sesuatu kejanggalan pun terjadi kembali. Melihat payudara yang tadinya normal, tidak mengeluarkan darah dan nanah, itu mulai bergetar, bergerak-gerak. Saat itu pun Maona melihat sosok tuyul ada di situ sedang menghisap payudaranya almarhumah Ibu Sari. Didoakan kembali oleh Maona, ditepiskannya tuyul itu, dan alhamdulillah tertepiskan, sehingga prosesi untuk pengkafanian pun tidak ada hambatan dan tuntas sudah. Maona meminta kepada pihak keluarga untuk segera memasukkannya ke keranda mayat. Saat itu pun karena rasanya Otong sudah ketahuan oleh warga bahwa dirinya itu melakukan pesugihan tuyul, meminta kepada warga untuk segera prosesi pemakaman dilakukan, dan setelah disolatkan segera untuk dikebumikan. Diberangkatkanlah mayat atau jenazahnya almarhumah Ibu Sari itu ke TPU, di mana liang lahat sudah menunggu kehadiran jenazah almarhumah Ibu Sari. Dipimpin oleh Ustadz Iwan, prosesi pemakaman berjalan dengan lancar. Namun hal aneh bin ajaib, sedari pertama berangkatnya Pak Otong dari mengantarkan jenazah almarhumah istrinya ini, Otong selalu tangannya di belakang pantat, seakan-akan menggendong sesuatu. Bahkan sampai saat berdoa pun, saat jenazah istrinya itu dikebumikan, Otong masih posisinya berdiri dan tangan ke belakang.
Hal yang aneh di situ, warga semua melihatnya dan tahu. Saat itu pun dengan sopan santunnya Ustadz Iwan menuturkan kepada Pak Otong selaku suami dari almarhumah Ibu Sari bahwa kamu telah menganiaya istri kamu. Saya ingin ngobrol banyak di rumah kamu. Setelah prosesi doa-doa semua usai, Ustadz Iwan pun menghampiri rumahnya Pak Otong dan ngobrol di situ, serta menuturkan keberatan warga bahwa Otong inilah pesugihan tuyul, pelaku pesugihan tuyul. Warga banyak yang mengeluh kehilangan uang. Otong berkelit menolak atas sanggahan ataupun tuduhan-tuduhan dari Pak Ustadz Iwan. Namun apa boleh dikata, karena kepandaiannya Ustadz Iwan menangkap salah satu tuyul peliharanya Otong dan menunjukkan, ini loh peliharaan kamu yang ada di rumah ini, yang ada di samping kamu saya pegang ini, kamu gak usah mengelak. Demi kenyamanan warga kampung dan keamanan warga kampung, saya memohon sama kamu, hentikan aktivitas kamu melakukan pesugihan tuyul yang merugikan warga. Saya mohon sama kamu. Dan saya tidak akan menahlili istri kamu untuk melakukan tahlilan di sini. Saat itu pun banyak warga yang mendengarkan obrolan dari Ustadz Iwan kepada Pak Otong. Warga pun menempali langsung masuk, menuding Pak Otong dan mengusir Pak Otong. Pak Otong diusirnya oleh warga karena keributan terjadi di situ, sehingga Pak RW datang untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah yang terjadi terhadap Pak Otong dan warga. Dengan kebaikannya Pak RW dan kelembutannya Pak RW, Pak Otong dengan hormat, saya meminta atas kesepakatan warga, Pak Otong lebih baik menghentikan aktivitas daripada pesugihan tuyul. Bekerjalah yang baik, mencarilah nafkah yang halal agar barokah. Itu kembali lagi pada Pak Otong, terserah Pak Otong. Ternyata istri Pak Otong adalah tumbal dari pesugihan tuyulnya Pak Otong. Ini sayang belum ada bukti. Kalau bisa dibuktikan, saya akan bawa Pak Otong ke ranah hukum. Oleh Pak RW dan warga setempat pun mendukungnya apa keputusan daripada Pak RW. Pak Otong meminta maaf kepada seluruh warga dan dia mengakui bahwa dirinya selaku pelaku pesugihan tuyul. Saat itu juga Pak Otong meminta kepada warga permohonan maaf. Dan saking malunya Pak Otong meninggalkan rumahnya. Setelah meminta warga untuk memaafkannya dan warga memaafkan, warga pun pada bubar dan pulang. Pak Otong tidak pernah kelihatan lagi. Rumah pun kosong. Kurun waktu kurang lebih 1 bulan lamanya setelah meninggalnya Ibu Sari, rumah itu tadi huni. Bahkan ada salah satu daripada warga yang datang ke sana mengatakan sudah aman, alhamdulillah, tidak ada rasa kehilangan uang lagi. Saat itu pun Maona mendengarkan daripada celotehan para pelanggan, khususnya ibu-ibu yang biasa merumpi di warungnya, seperti apa yang dituturkan dan dirasakan mereka sekarang sudah nyaman, sudah tidak merasakan kehilangan uang.
Berjalannya waktu kurang lebih sepeninggalannya Ibu Sari, warga aman, dan Pak Otong pun tidak pernah ada batang hidungnya. Sempat waktu itu Pak RW didatangi oleh Pak Otong meminta surat pindah. Saat itu pun Pak RW dengan ramahnya dan bijaksananya, walaupun tahu Pak Otong selaku pesugihan tuyul, dibuatkan surat pindah. Pak Otong pun pamitan. Warga pun merasa senang dan nyaman. Maona pun merasa bersyukur di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, warga kampung ini sudah terhempas dari derita kehilangan uang dari tumbal pesugihan tuyul. Tidak ada yang jadi korban kehilangan uang lagi. Ya Allah, saya bersyukur sekali ya Allah atas nikmat yang Kau berikan dan pertolongan-Mu. Seperti itulah dan sedemikian rupanya pesugihan tuyul itu. Dan kepada sobat mengulas malam, saya akhiri cerita ini dan saya mohon ambil hikmah di balik cerita pesugihan tuyul ini. Ambil yang baiknya, buang yang jauh sekali kejelekannya, sehingga menjadi acuan kepada diri kita masing-masing untuk hidup selalu waspada dan ingat selalu kepada Allah Sang Khalik Maha Pencipta. Apabila ada tutur kata yang salah dan apabila ada satu hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, saya Jampang memohon maaf lahir dan batin, dan saya mengakhiri cerita ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.